Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitra Mahludin dengan NIM 2219 1080 1013. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai poster yang telah saya buat untuk topik Nature Field dan Smartwell, di mana eh, pada pengembangan kali ini saya melakukan penelitian mengenai optimasi penggunaan inflow control valve ICV untuk mengurangi breakthrough CO2 pada reservoir heterogen berlapis. Yang pertama ada executive summary, di mana injeksi CO2 telah terbukti untuk meningkatkan perolehan minyak di reservoir tua atau nature field, seperti lapangan Sakrok di Texas, Amerika. Dan tantangan utamanya adalah breakthrough CO2 yang terjadi lebih cepat pada zona berpermeabilitas tinggi, sehingga mengurangi efisiensi dari recovery minyak tersebut dan meningkatkan biaya daur ulang CO2. Untuk kontribusi dari penelitian ini, yang pertama ada meningkatkan efisiensi sweeping dan recovery minyak. Yang kedua, mengurangi biaya operasional dan CO2 recycling. Yang ketiga, mendukung manajemen reservoir berbasis data. Yang keempat, mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Selanjutnya ada latar belakang. Lapangan Sakrong ini merupakan bagian dari Horseshoe Atoll dengan biologi karbonat yang sangat heterogen, di mana permeabilitasnya berkisar dari kurang dari 1 milidarsi hingga ratusan milidarsi yang telah mengalami berbagai tahap pengembangan sejak 1948, termasuk injeksi air dan CO2 yang grafik dari history oil production pada lapangan ini bisa dilihat pada gambar ini, di mana meskipun awalnya terbatas, namun eh, metode ini itu berhasil meningkatkan produksi minyak secara signifikan melalui proyek CO2 EOR berskala besar sejak tahun 1995. Sistem Smart Well di lapangan ini itu memungkinkan untuk memantau dan mengendalikan aliran fluida dari tiap zona reservoir secara real time melalui komponen seperti ICV, isolation packer, dan downhole sensor yang dipasang pada sumur. Lalu penelitian ini itu memiliki fokus dalam mengoptimalkan ICV berbasis monitoring real time untuk mengatasi breakthrough CO2 pada reservoir heterogen dengan meningkatkan efisiensi hingga 15% dan pengurangan biaya recycling hingga 30%. Lalu untuk identifikasi permasalahan mengenai paper yang saya teliti, untuk judulnya yaitu Application of Smart Well Technology to the Sakrok CO2 Ore Project, Case Study, jurnal Society of Petroleum Engineering, merupakan jurnal tahun 2006, di mana kelemahan dari jurnal ini itu pengambilan keputusan dari ICV-nya itu masih bergantung pada mode trial and error karena tidak adanya sensor yang memonitor secara real time. Lalu yang kedua, ICV dioperasikan manual tanpa algoritma otomatis sehingga tidak responsif terhadap perubahan pada kondisi reservoir. Yang ketiga, integrasi ICV dengan sistem artificial lift masih sulit, terutama pada sumur bertekanan rendah. Sehingga dari kelemahan yang saya temukan pada jurnal ini, maka pengembangan yang bisa dilakukan untuk penelitian berikutnya yaitu memasang Distributed Temperature Sensing DTS dan Permanent Downhole Gauge PDG berbasis fiber optik untuk monitoring real time tekanan, suhu, dan aliran. Lalu
Yang kedua, mengembangkan ICV dengan aktuator elektrohidrolik dan kontrol yang adaptif. Lalu yang ketiga ada desain ICV khusus yang kompatibel dengan ESP dan gas lift. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini, saya merumuskan tiga masalah yang bisa dikembangkan. Yang pertama, bagaimana cara menentukan flow area dari ICV untuk mengatasi variasi permeabilitas dan ketidakseragaman lapisan pada reservoir karbonat untuk mencegah CO2 breakthrough ke zona berpermeabilitas tinggi. Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan kontrol ICV berbasis data real time seperti tekanan, suhu, saturasi fluida untuk em, menggantikan pendekatan manual yang tidak presisi atau metode konvensional yang diterapkan pada lapangan sakrok sebelumnya. Yang ketiga, seberapa signifikan pengaruh optimasi CV dalam mengurangi recycling CO2 dan biaya operasionalnya. Untuk yang selanjutnya ada metodologi, di mana metodologi ini eh, saya bagi menjadi dua bagian. Pertama ada metode analitik yang digunakan untuk menentukan flow area dari CV yang dapat menyamakan kecepatan pergerakan fluida CO2 di setiap lapisan reservoir, di mana terlihat dari gambar berikut, yaitu gambar injeksi gas di dua layar reservoir, di mana gas yang diinjeksikan yaitu CO2 ke dalam reservoir, em, mengilustrasikan bahwa gambar ini itu menunjukkan perbedaan kecepatan penyebaran CO2 di dua lapisan dengan permeabilitas yang berbeda. Untuk lapisan bawah yaitu R2 dengan permeabilitas tinggi menunjukkan bahwa front yang menyebar itu lebih cepat dan radiusnya lebih besar. Sedangkan untuk bagian atas ini, bagian R1 dengan permeabilitas yang lebih rendah memiliki front yang lebih kecil dan bergerak lambat. Perbedaan ini itu bisa menyebabkan ketidakseragaman dari sweeping minyak yang menjadi penyebab utama dari breakthrough CO2 di sumur produksi. Untuk melakukan perhitungan menentukan flow area dari ICV ini dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama dilakukan perhitungan melalui persamaan laju injeksi per lapisan menggunakan konsep steady state flow dari hukum Darcy. Yang kedua, menyamakan kecepatan pergerakan CO2 antar lapisan. Yang ketiga, menentukan penurunan tekanan akibat ICV. Dan yang terakhir, didapat persamaan akhir flow area dari ICV dengan persamaan berikut, eh, di mana akar dari D per PBH1 min PBC, di mana B adalah fungsi tekanan antar lapisan, C adalah pressure loss akibat gesekan, dan D adalah komponen dari percepatan pengembangan ICV berbasis real time, di mana metode ini itu dimulai dari tahap integrasi sensor, yaitu pemasangan dan pemantauan sensor tekanan, suhu, hingga saturasi fluida untuk memperoleh data aktual dari reservoir, yang dimana data ini itu digunakan dalam tahap selanjutnya, yaitu pembangunan digital twin reservoir, yaitu em, representasi digital dari kondisi dinamis reservoir yang memantau dan mensimulasikan secara real time. Selanjutnya dilakukan pengembangan algoritma kontrol adaptif yang berfungsi untuk mengatur bukaan ICV secara otomatis berdasarkan data yang diterima. Algoritma ini kemudian diuji pada tahap validasi melalui simulasi untuk memastikan kinerja dalam berbagai kondisi lapangan. Dan jika berhasil,
sistem masuk tahap implementasi di lapangan nyata. Namun, bila hasil simulasi belum optimal, proses kemudian diarahkan kembali untuk penyempurnaan algoritma, sehingga sistem terus diperbaiki hingga memenuhi kriteria performa yang diharapkan. Dan proses berakhir ketika sistem telah optimal dan siap dioperasikan secara penuh. Lalu metodologi ini bersifat iteratif dan adaptif, di mana setiap tahap itu dirancang untuk memperbaiki kelemahan pendekatan manual yang diidentifikasikan dalam penelitian sebelumnya pada jurnal yang telah saya kaji. Dan em, integrasi antar sensor, digital twin, dan algoritma kontrol ini akan menciptakan sistem cerdas yang dapat beradaptasi sesuai kondisi lapangan sehingga dapat mengoptimalkan produksi minyak sekaligus mengurangi recycling CO2 secara signifikan. Sekian pemaparan poster mengenai pengembangan dari topik mature field dan smart well yang telah saya bahas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.